Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Ginanta, NRP 003. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami mengenai percobaan sebelumnya, yaitu kontrol kecepatan dengan menggunakan sistem proporsional dan juga integral. Langsung masuk ke teorinya. Pada dasarnya, pada percobaan ini kami membuat sebuah kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan sistem kendali berupa kendali proporsional dan juga kendali integral yang dapat dilihat pada diagram tersebut. Di sini untuk inputnya adalah R, kemudian terdapat BSP yaitu set point weight, kemudian menggunakan KP kontrol proporsional dan juga KI kontrol integral berupa 1/S. Kemudian di sini juga kami menggunakan steady state gain, yaitu pada percobaan sebelumnya K per 2S plus 1. Lalu kemudian outputnya yaitu Y. Dalam diagram ini didapatkan beberapa persamaan, yaitu EP adalah R input dikali dengan BSP, kemudian dikurangi dengan Y output. Kemudian juga untuk E sama dengan R dikurangi Y. Kemudian persamaan U yaitu KP dikalikan dengan EP, kemudian ditambah dengan KI per S dikalikan dengan E. Berikutnya ini untuk perhitungan transfer function yang dihasilkan dari diagram tersebut, yaitu G sama dengan Y per O, kemudian Y sama dengan O kali G. Sini O nya dimasukkan KP EP plus KI per SE. Selanjutnya sehingga didapatkan transfer functionnya yaitu GT sama dengan K KP PP BSP KI per 2S kuadrat plus K plus KP plus 1. Ini merupakan order 2 karena angka terbesarnya adalah S kuadrat. Kemudian dari diagram tersebut, saat diberikan input step, maka akan menghasilkan respon under damped, di mana pada grafik ini terlihat beberapa parameter yaitu PO dan juga KP, mana maksud saya TP, di mana TP adalah peak time, yaitu kondisi ketika waktu Y mulai naik hingga sampai puncak, itu disebut sebagai peak time. Kemudian PO adalah kondisi ketika dari set point hingga ke puncak, yaitu overshootnya. Kemudian lanjut pada percobaan yang kami lakukan di sini, kami menggunakan lab view dan juga modul motor DC, karena untuk percobaan ini kami membutuhkan beberapa nilai untuk dimasukkan ke dalam lab view, yaitu mencari nilai KP dan juga KI.
dimana dalam percobaan ini juga diketahui nilai K dan TO yang kedua nilai ini didapatkan dari percobaan sebelumnya, yaitu nilai steady state gain K pada percobaan sebelumnya didapatkan dari rata-rata K, yaitu sebesar 28,98. Kemudian untuk rata-rata yang kami dapatkan dari percobaannya yaitu sebesar 0,1275 second. Kemudian untuk nilai frekuensi yang kami gunakan sebesar 0,4 Hz, offset sebesar 100, kemudian tau sebesar 0,75, amplitudo sebesar 25 radian per second. Kemudian sinyal yang digunakan adalah sinyal kotak, lalu omega yang digunakan sebesar 16 radian per second. Dalam percobaan ini kami perlu mencari nilai Kp atau kontrol proporsional dan juga Ki kontrol integral yang bisa dilihat dari perhitungan di bawah. Dengan Kp didapatkan nilai sebesar 0,07108335, kemudian Ki didapatkan sebesar 1,12629. Setelah Kp dan Ki berhasil didapatkan, selanjutnya masuk ke hasil percobaannya. Pada percobaan ini kami melakukan 3 buah percobaan. Untuk percobaan pertama, kami mengeset nilai BSP sebesar 0, kemudian Kp dan Ki pada perhitungan sebelumnya dimasukkan, dan saat dijalankan saat dijalankan dengan diberi nilai step pada sinyal yang telah dimasukkan sebelumnya, didapatkan respon sebagai berikut. Kemudian untuk percobaan kedua, dengan mengeset BSP sebesar 1 dengan parameter yang sama, didapatkan sinyal sebagai berikut. Dari kedua hasil respon ini menunjukkan bahwa pada BSP sebesar 1, respon yang dihasilkan lebih cepat ketimbang dengan BSP bernilai 0. Namun pada percobaan kedua ini respon yang dihasilkan cepat, namun overshoot yang dihasilkan juga lebih besar ketimbang dengan overshoot dengan BSP sama dengan 0. Kemudian untuk percobaan ketiga, kami tidak menggunakan nilai Ki lagi. Di sini Ki diberi nilai 0 dan juga BSP diberi nilai 1. Kemudian untuk Kp kami melakukan 5 percobaan nilai Kp yang berbeda. Di sini terlihat kami menggunakan Kp sebesar 0,2, 0,3, kemudian 0,4, 0,5, dan juga 0,6. Dari kelima data tersebut menunjukkan respon yang berbeda-beda, dimana pada respon terbaiknya yaitu Kp sebesar 0,6 menunjukkan hasil respon yang lebih baik ketimbang nilai Kp sebelumnya, dimana respon yang dihasilkan mendekati dengan set point yang diberikan, namun respon ini tidak lebih baik ketimbang menggunakan kontrol integral, karena bisa dilihat respon yang dihasilkan
mengalami osilasi atau tidak stabil, dan ketika ingin steady state dia tidak bisa mengalami steady state dengan sempurna, sehingga kontrol kecepatan tanpa menggunakan KI akan menghasilkan respon yang kurang baik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.